Di tengah maraknya COVID-19, keluarga besar SMA Negeri 5 Kupang mengucapkan selamat memasuki masa Trisuci, masa Paskah bagi umat Kristen di seluruh dunia, dan menghimbau kepada kita semua untuk tetap di rumah, mengikuti semua instruksi dan petunjuk baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan para petugas medis. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kami ingin mengetahui pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 5 ini seperti apa pasca corona ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Waktu yang baik ini memang di sela-sela di situasi orang lagi bingung, orang lagi menjaga-jaga diri dari virus ini COVID-19. Kalau di SMA 5, kami sejak ada instruksi dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, anak-anak kami sudah dirumahkan mereka dan belajar di rumah melalui media online, yaitu kami sini pakai rumah belajar, terus ada kelompok-kelompok peguyupan kelas, sehingga kelas 10 dan kelas 11 bersama Bapak Ibu guru dengan wali-wali kelas selalu monitoring kegiatan mereka setiap hari. Ya, setiap kali KBM di sekolah seperti jam, seperti apa, itu yang Bapak Ibu guru langsung mengirimkan pekerjaan kepada anak-anak, didampingi oleh orang tua, selesaikan kerja langsung ditandatangani oleh orang tua, ada yang kirim kembali ke gurunya, ada yang menyimpannya sampai menunggu informasi dari rumah pelajaran. Kalau untuk kelas 12, mereka ini setelah kami sudah ujian sekolah, semua proses penilaian kami sudah lakukan sampai dengan ujian sekolah, tetapi ketika memasuk UNBK, karena SMA 5 juga ini salah satu sekolah yang ditunjuk dari gubernur untuk sekolah prestasi, kami harus kejar untuk nilai rata-rata 6,0 dan kami maksimal sudah melakukannya. Tapi dengan situasi ini terpaksa anak-anak belajarkan di rumah. Ada tugas yang kami berikan untuk UNBK ini, kami memberikan mereka tugas dengan tugas daring. Dan tugas daring ini mereka mengerjakan tentang virus COVID-19 ini sambil mereka buat dalam bentuk diagram, video, bahkan dan lain sebagainya, dan mereka mengirimkan tugas itu sebagai bentuk portofolio mereka dan kami jadikan sebagai salah satu untuk kriteria penilaian kelulusan mereka juga. Dan daftar hadir semua kami pakai online karena memang kami di SMA 5 sudah menggunakan media-media online yang digunakan oleh dunia informatika. Baik. Dalam metode pembelajaran daring itu, apakah tidak ada kendala? Soalnya dari anak-anak siswa-siswi ini kan mungkin orang tua mereka secara ekonomi apakah mendukung mereka dengan serana, tidak misalnya contoh hal memiliki Android atau tidak, atau laptop. Nah ini apakah semua siswa-siswa di sini punya, atau bagaimana solusinya yang dilakukan? Ini mungkin kami. Baik, terima kasih. Karena di peguyupan kelas, grup kelas itu terdiri dari orang tua, siswa dengan wali kelas, termasuk kepala sekolah juga masih di grup. Ya, setiap kegiatan mereka itu dimonitoring langsung dari sekolah. Memang ada hal yang menurut mereka sulit, tetapi untuk sampai saat ini, sampai hari ini, batas terakhir pengumpulan hari ini, sudah sebagian besar tinggal 2-3 orang saja yang belum mengumpulkan tugas mereka itu, yang dikirimkan dalam file PDF ke wali-wali kelas, dan wali kelas memberikan penilaian kepada mereka. Kerjasama ini orang tua juga sangat mendukung karena anak-anak tidak keluyuran kemana-mana, jadi mereka fokus dalam pekerjaan di rumah yang disampaikan dari sekolah. Yang belum kumpul pekerjaan ini, itu solusinya seperti apa? Karena kemarin batas terakhirnya sebenarnya hari ini tanggal 7, karena ada 20-an anak yang belum menyelesaikan tugas itu kami kasih perpanjang waktu sampai dengan tanggal 8 besok. Dan hari ini kami memang ada rapat, ada pertemuan singkat beberapa staf kurikulum untuk menyelesaikan masalah penilaian mereka
supaya anak-anak itu jangan mendapatkan nilai gampang-gampang saja, tetapi melalui suatu proses, karena nilai ujian semester 1 sampai semester 5 itu dalam rapor otomatis, lalu nilai ujian sekolah itu sudah ada. Kami menambahkan lagi satu nilai itu untuk mengisi di sela-sela situasi virus ini. Baik, yang berikut Bu, ini soal edaran daripada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan ketidakadaan lagi UNBK. Bagaimana respons daripada SMA Negeri Yosowi? Kalau tidak ada UNBK, itu kami kembalikan kepada kira-kira pemerintah yang berpikirnya seperti apa yang terbaik untuk negara ini. Tapi kalau dari segi untuk anak ini tidak lagi evaluasi terakhirnya, kalau evaluasi terakhir memang wajib dilakukan oleh di satuan pendidikan. Tapi sekarang kan ada asesmen penggantinya dan tidak dikasih pada akhir tahun pelajaran ketika mereka di kelas 12. Saya setuju dengan hal tersebut. Kenapa? Karena di kelas 11 itu anak-anak bisa menyelesaikan kompetensi belajar yang harus dimiliki. Tetapi ketika di kelas 12 memang kita harus mempersiapkan mereka untuk ke lapangan atau ke perguruan tinggi, sehingga penting untuk mereka di kelas 12 kita memfokuskan mereka untuk mempersiapkan diri ke sana. Karena ketika masuk perguruan tinggi banyak anak-anak yang gagal itu karena mereka tidak tahu materi ilmu apa yang nanti mereka diujikan ketika mau tes masuk perguruan tinggi, sehingga banyak yang gagal di situ, apalagi perguruan tinggi itu. Nah, baik, untuk dalam hal merespon ketidakadaan instruksi dari Kemendikbud terkait dengan ketidakadaan UNBK ini, soal kelulusan dan kenaikan kelas secara teknis, ini hitung-hitungan penilaian ini seperti apa supaya seseorang siswa atau siswa itu bisa lulus atau naik kelas? Baik, kalau untuk kelas 12 kami sudah buat kriteria kelulusan. Yang pertama itu karakter yang selama ini kami jadi prioritas untuk anak, itu dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian untuk dia bisa lulus atau tidak. Lalu yang kedua, menyelesaikan semua tugasnya dari semester 1 sampai semester 5, berarti nilai raportnya tidak boleh bermasalah dari semester 1 sampai semester 5. Lalu yang ketiga, dia mengikuti ujian sekolah yang sudah diselenggarakan oleh sekolah. Lalu yang berikut, tugas yang terakhir ini ada tugas daring. Tugas daring kami jadikan sebagai salah satu kriteria penilaian tugas yang diberikan. Sehingga rata-rata dari nilai raport, nilai ujian sekolah, tambah dengan nilai daring, dijadikan sebagai nilai ujian di ijazah, ditambah dengan sikap karakter anak. Kalau untuk kelas 10 dan kelas 11, kita mengikuti proses yang sementara berjalan, yaitu mereka belajar di rumah yang dimonitoring langsung oleh wali kelas dan guru mata pelajaran. Nanti akhir semester atau kapan saja pemerintah mengatakan bahwa mereka harus sudah masuk, kami siap memberikan nilai. Kalaupun mereka masih tetap di rumah, kan penilaian sudah kami lakukan selama ini. Yang terakhir, harapan Ibu terkait dengan dampak daripada COVID-19 ini terhadap pendidikan seperti apa? Kalau dari SMA 5 mengharapkan bahwa mengikuti semua petunjuk dan instruksi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengikuti semua petunjuk dari para tenaga medis untuk tetap menjaga diri, untuk mengisolasi diri, menjaga kesehatan, lalu memperhatikan semua petunjuk-petunjuk yang diberikan supaya terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.